Teman saya itu di video kena stroke, yang dipukulin itu tangannya. Biar apa? Urat syarafnya berfungsi. Amin. Berfungsi. Di tepuk tangan itu buat kesehatan kita. Ada semangat, ada listrik yang mengalir di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita memuji Tuhan dengan antusias, tepuk tangan dengan antusias, saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar tentang pergumulan yang memerdekakan. Wah, ininya rusak ya. Apanya namanya? LCD-nya ya. Agak gelap di sini ya. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya akan bawain firman Tuhan. Ini sangat relate dengan tema gereja saya. Saya juga mengembalakan di GB Kairos Jelambar. Ya, Bapak Ibu. Dan bulan ini, di bulan September, tema gereja saya tentang breakthrough. Artinya apa? Terobosan. Amin. Kalau kita di dalam hidup pasti namanya mengalami apa? Pergumulan. Nah, pergumulan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya harus mengalami kemerdekaan. Nah, di dalam kemerdekaan selalu ada terobosan di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, seringkali kita berdoa tentang Tuhan, beri aku terobosan. Kadang-kadang kita salah mengerti. Kalau kita berdoa, Tuhan beri aku kemerdekaan dalam pergumulan masalahku. Kita kadang-kadang salah mengerti. Kita berpikir bahwa Tuhan mau bawa kita ke dalam jalan pintas. Jalan pintas, masalahnya biar cepat kelar. Atau masalahnya dihilangkan. Betul gak? Kita seringkali berdoa minta masalahnya dihilangkan. Padahal kalau kita ingin mencapai kemerdekaan, kalau kita mau mencapai apa? Terobosan di dalam kehidupan kita, kita harus menghadapi masalah demi masalah. Amin. Sama seperti pesawat. Ada yang pernah naik pesawat? Sama seperti pesawat. Ketika saya naik pesawat, pada saat itu, waktu itu saya pelayanan, pesawat saya ada di ketinggian 12.000 feet kalau nggak salah. 36.000 feet. Berarti 36.000 feet 12.000 kilo di atas permukaan laut. Nah, seringkali pilotnya seringkali kasih informasi, kita sudah berada di ketinggian berapa? 36 feet. Artinya 12.000 kilo di atas permukaan laut. Nah, rata-rata semua pesawat di atas 10.000 pilotnya sudah santai. Kenapa? Karena sudah autopilot. Pesawatnya jalan sendiri, udah autopilot. Karena sudah di atas ketinggian 10.000. Nah, ketika sudah ada di ketinggian 12.000, tiba-tiba pesawat yang saya naiki mengalami turbulensi. Kalau turbulensi, masuk ke dalam badai, awan gelap, tiba-tiba pesawatnya bergetar. Nah, ketika pesawat bergetar, banyak yang punya respon yang beda-beda. Allah Akbar. Ada juga yang bilang apa? Tuhan Yesus. Ada yang melatah juga bilang apa? Ayam gitu ya. Kadang-kadang punya respon yang berbeda-beda. Banyak orang punya respon yang berbeda-beda. Ada yang panggil Tuhannya, ada yang panggil teriak, ada yang latah, ayam dan lain segala macam. Bahkan teman di sebelah saya pegang tangan saya kuat-kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kelihatan mukanya santai gitu. Tapi semakin pesawat bergetar, semakin dia kenceng pegang tangan saya. Semakin dia kenceng, sampai sakit gitu ya. Karena apa? Panik, tegang, masuk dalam kondisi badai. Bergetar pesawatnya. Tapi satu hal yang menarik di dalam pesawat. Apa? Saya melihat ada satu pasang keluarga yang sedang mau liburan. Karena pesawat yang saya tumpangi ada 3 seat. Ada 3 seat gitu ya. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3 gitu ya. Nah, yang saya lihat 2 anak kecil, kanan dan kiri, yang satu dekat jendela, yang satu dekat jalan tengah. Di tengah-tengahnya papanya, istrinya, mamanya ada di depannya, gitu ya. Papanya di tengah-tengah, dan 2 anak kecil itu
kanan kiri papanya. Saat pesawat bergetar, ngalamin turbulensi, apa yang diresponi sama anak kecil? Hore! Lagi disangkanya naik wahana. Padahal semua orang yang di situ udah pada ketakutan. Yang ada di pikiran kita semua, mati deh gue. Pesawatnya nanti jatuh. Tapi anak kecil beresponnya beda. Lagi. Orang kita suruh pakai sabuk pengaman. Iya gak? Jangan sampai kita meninggalkan sabuk pengaman. Pramugarinya sudah berkali-kali menginformasikan seperti itu. Papanya terus pegang dua tangan anaknya. Kuat-kuat. Kenapa? Karena mereka sangka permainan. Dipegang sama papanya kuat-kuat. Supaya apa? Supaya tidak jatuh keluar daripada bangkunya. Sudah diperhatikan pramugari, suruh tenangin anaknya, tapi anaknya terus bersemangat, anaknya terus ceria, disangkanya permainan. Semakin kuat turbulensinya, semakin dia ye. Itulah harusnya respon kita sebagai anak Tuhan saat melewati badai. Kadang-kadang respon kita sebagai anak Tuhan, mati deh gue, hancur deh gue, ngalami turbulensi, hancur deh gue, matilah gue, udahlah gak ada harapan lagi. Tapi lihat anak kecil, mereka kira permainan, mereka kira apa? Sesuatu yang menyenangkan. Sangat berbeda sudut pandang kita dengan anak kecil. Nah, perlu saya kasih tahu bahwa pesawat di zaman modern tidak pernah dirancang jatuh karena ngalamin turbulensi. Jadi kita jangan khawatir kalau naik pesawat ngalamin turbulensi, getaran, masuk ke dalam awan gelap yang sangat menyeramkan sehingga pesawat berguncang, tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Pesawat modern zaman sekarang tidak pernah dirancang untuk jatuh ketika nabrak awan gelap atau turbulensi. Jatuh ya karena apa? Human error, kesalahan daripada pilot itu sendiri. Bukan karena turbulensi. Nah, jadi kalau kita sedang menghadapi badai di dalam hidup kita, tenang aja. Betul gak? Tenang aja. Kita menerobos bersama dengan siapa? Tuhan kita. Sama seperti anak kecil. Kenapa sih anak kecil itu senang banget disangka permainan? Karena dia yakin di samping saya ada papa saya. Amin. Mau dia loncat-loncat, papa saya menjaga saya, memegang tangan saya, betul? Dia gak pernah takut. Kenapa? Karena di sampingnya ada papanya. Papanya yang pegang kuat erat tangannya, yang tidak meninggalkan mereka. Seperti itulah hidup kita saat kita menghadapi badai. Kenapa kita bisa tenang sih? Kenapa banyak orang juga yang ada di dalam Tuhan bisa ngalamin ketenangan saat menghadapi pergumulan yang berat di dalam hidup kita? Kenapa? Karena dia sadar betul dia hidup di dalam firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, pergumulan seberat apapun di dalam kehidupan kita, kita anteng-anteng aja. Kenapa? Kita yakin kalau Tuhan kemarin sudah tolong kita di musim yang kemarin, Tuhan yang sama akan tolong kita di musim yang akan datang. Amin. Itu janjinya Tuhan. Semakin kita sering baca firman Tuhan, seharusnya hidup kita harus semakin semangat, antusias, percaya di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa orang banyak lemah? Kenapa orang banyak tinggalkan gereja? Kenapa banyak orang tidak mau berkomunitas? Kenapa? Karena hidup tidak di dalam firman Tuhan. Tidak di dalam firman Tuhan. Nah, buka slide selanjutnya, Lawal. Nah, ini nggak kelihatan tapi saya bacakan. Saya akan bacakan di dalam 2 Samuel 5 ayat 17. Bapak Ibu boleh buka di handphone ataupun di Alkitab yang sudah dibawa masing-masing. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 ini cerita Daud pada saat Daud sudah menjadi raja atas Israel. Kita tahu Daud adalah orang yang gagah berani. Daud adalah orang yang hebat. Dia memenangkan segala pertempuran dari masa mudanya. Dari sebelum dia menjadi raja. Dari sebelum dia diangkat menjadi panglima perang atas Saul pada saat itu. Waktu itu Saul rajanya.
Tapi Daud diangkat menjadi panglima perang yang paling hebat yang Saul punya. Kenapa? Karena setiap kali melawan musuh-musuhnya, Daud selalu menang. Makanya Saul jatuh. Kenapa? Karena dia cemburu atas nyanyian ibu-ibu saat mereka pulang ke Israel. Mereka pulang dengan kemenangan, tapi ibu-ibu nyanyinya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia cemburu mendengar perkataan ibu-ibu. Itu sebabnya Saul jatuh ke dalam dosa. Dia merencanakan pembunuhan atas Daud. Tapi Daud orang yang diurapi Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mau seseram apapun dia mau dibunuh, dia tetap dilindungi oleh Tuhan. Nah, ini cerita tentang ketika dia sudah menjadi raja. Artinya dia sudah melewati beribu-ribu perang. Dia sudah melewati mukjizat demi mukjizat. Dia sudah melewati Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia, menjagai, menopang dia di segala macam medan pertempuran. Ketika didengar orang Filistin itu bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanannya saya kuningin. Kenapa? Dia bilang pergi ke kubu pertahanan. Ternyata setelah dia menjadi raja atas Israel, ternyata Daud masih punya sisi takut di dalam hidupnya. Saudara tahu, musuh terberat yang Daud punya, yang paling ditakuti oleh Daud dan bangsa Israel adalah bangsa Filistin. Kenapa? Karena bangsa Filistin adalah bangsa yang tinggi besar. Dibilang 6 hasta tingginya. Artinya berapa? 6 hasta itu sama seperti 4 lantai gedung. Berarti orang dulu besar, raksasa. 4 lantai. Itu paling pendek di bangsa Filistin. Itu sebabnya Daud takut. Bagaimana mungkin aku bisa melawan bangsa Filistin? Melawan Goliat aja sudah, puji Tuhan, menang. Untungnya tidak ada pertempuran. Untungnya waktu itu cuma dibilang, oke, kita 1 lawan 1. Siapa yang kalah di antara kita harus mengabdi kepada bangsa yang menang. Tapi ternyata Daud menang lawan Goliat. Ketika Filistin mau maju menyerang, dia berpikir, 1 aja udah puji Tuhan, ini semua bangsanya mau nyerang kita, matilah kita. Daud punya sisi takut manusiawi wajar di dalam hidupnya. Orang yang sudah berkali-kali melewati perang demi perang, berkali-kali Tuhan sudah tolong dia. Dia melihat mukjizat demi mukjizat terjadi atas setiap pergumulan hidupnya. Tapi dia masih punya rasa takut dan tidak percaya sama Tuhan. Daud, next slide, bilang gini. Slide selanjutnya, Bapak. Itu sebabnya ketika kita punya rasa takut, ada 4 hal yang iblis lakukan ketika kita mengalami rasa takut. Iblis lakukan apa? Yang pertama, mematahkan semangat kita. Mulai masuk nih. Ketika kita diintimidasi oleh iblis, kita punya rasa takut, padahal kemarin Tuhan sudah tolong, tapi pencobaan selanjutnya kita melihat kayaknya jauh lebih berat, jauh lebih susah. Masuklah iblis. Yang pertama, iblis setiap hari akan melakukan ini di dalam hidup kita. Mau engkau tinggal di dalam firman Tuhan, mau engkau, apalagi engkau nggak tinggal di dalam firman Tuhan, habis kita. Tinggal di dalam firman Tuhan aja dia lakukan setiap hari, mencoba terus untuk menjatuhkan hidup kita. Makanya firman Tuhan bilang apa? Dia sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kita, mengepung kita. Setiap hari, nggak punya hari libur. Itu iblis kerjaannya. Itu sebabnya kita harus tinggal di dalam firman Tuhan setiap waktu, sehingga kita mengerti dan tidak diterkam sama iblis. Yang pertama, dia akan mematahkan semangat kita. Kalau engkau sudah di luar daripada firman Tuhan, yang paling gampang dipatahin dulu semangatnya, sehingga kita jadi orang yang tidak bergairah dalam kehidupan. Dalam hidup, dalam muji Tuhan aja gak bergairah, apalagi dalam yang lainnya. Dipatahin semangatnya. Udahlah,
biasa-biasa aja puji Tuhan. Udahlah, nggak usah terlalu gimana-gimana banget. Tuhan juga tahu hati. Itu kadang-kadang yang jadi senjata kita. Kita seringkali seperti itu. Kita ngerasa mengecilkan kapasitas kita. Iblis masuk dipatahin dulu semangatmu. Kalau semangatmu sudah patah, dia akan lari yang kedua. Dia akan mencobaimu sampai engkau jatuh. Kalau sudah dipatahin, sudah pasti dicobai sampai jatuh. Kalau sudah jatuh, udah dicobai, dituduh. Kan? Emang lu gak kuat. Jatuh juga kan dalam dosa. Syukurin lu. Diintimidasi pemikiran kita. Diintimidasi terus pemikiran kita. Sehingga kita gak jadi orang-orang yang bisa maju melewati pergumulan. Dicobai, udah dijatuhi, dipatahin, dijatuhi, dicobai. Dicobai, dituduh. Yang terakhir, dibohongi. Arti daripada firman Tuhan, dia sama seperti singa yang mengaum-ngaum setiap hari di sekeliling kita, yang siap menerkam, dibilang firman Tuhan. Artinya menerkam dan menelan, artinya apa? Menelan dengan kebohongannya. Bukan ditelan hidup-hidup, tapi iblis akan telanmu dengan kebohongannya. Engkau akan ditelan sampai engkau tidak punya hidup. Itu yang iblis lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Kalau kita gak tinggal di dalam firman Tuhan, engkau akan siap ditelan dengan kebohongannya. Engkau akan jadi pribadi-pribadi orang-orang yang tidak berharga, tidak punya semangat, selalu jatuh, selalu dituduh, selalu diintimidasi, sehingga hidupmu gitu-gitu terus. Hidup kita gitu-gitu terus. Di dalam kampus saya tes karunia dalam berfirman. Yang saya dapat hasilnya adalah pengajaran. Saya tipe pengkhotbah, pengajaran. Ketika saya buka firman Tuhan, saya bisa bedah sampai ke akar-akarnya. Makanya saya cukup tajam dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat saya bilang, khotbah kayak gitu terlalu keras, Pak. Saya bersyukur kalau misalnya ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Karena kita diobrak-abrik sama firman Tuhan. Amin. Karena kita diobrak-abrik dalam firman Tuhan. Dalam baca firman Tuhan, pengertiannya sangat luas. Makanya firman Tuhan bilang apa? Firman-Mu tak terselami sedalam lautan dan setinggi langit. Kenapa? Kalau kita buka firman Tuhan yang sama, kadang-kadang kita punya hikmat yang berbeda-beda, pewahyuan yang berbeda-beda. Itu semua datangnya dari Roh Kudus. Kalau kita baca firman sungguh-sungguh, hidupmu setiap hari diperbaharui. Engkau tidak akan gampang ditelan oleh kebohongan yang iblis lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kayak sebelumnya tadi bilang, Daud pergi ke kubu pertahanan. Ketika dia dicobai, ketika dia dibohongi sama iblis, dia ditakut-takuti, dipatahkan semangatnya ketika berhadapan dengan bangsa Filistin. Tapi dia sadar betul karena dia tinggal di dalam firman Tuhan. Wajar kita tinggal di dalam firman Tuhan masih lemah, wajar gak? Wajar. Itu sebabnya setiap hari, setiap saat kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Pada saat engkau lemah sama seperti Daud, engkau tahu harus pergi kemana. Amin. Daud pergi ke kubu pertahanan. Artinya Daud pergi ke mezbah Tuhan. Dia pergi ke mezbah Tuhan. Dia berteriak sama Tuhan, Tuhan, ubahkan karakterku. Tuhan, ubahkan mindset, pola pikirku. Kenapa? Karena dia sadar betul yang lagi diserang apa? Mindsetnya sama iblis. Padahal beribu-ribu kali Tuhan bawa dia ke kemenangan demi kemenangan. Pada saat satu kali berhadapan dengan Filistin, dia jadi takut, tidak bisa buat apa-apa. Dia takut. Itu sebabnya dia pergi ke kubu pertahanan. Kemana pada saat kita mengalami badai dalam hidup kita? Apakah engkau ngandalin kekuatanmu sendiri? Apakah engkau ngandalin orang lain? Apakah engkau ngandalin apa yang engkau punya? Tidak ada artinya. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau pergi ke kubu pertahanan, engkau akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya bilang gini, 18.
dan 19 bilang begini, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Orang Filistin datang dan memencar di lembah Refaim. Artinya kenapa? Mereka mengepung Israel. Dia mencar, mereka mencar, dikepung Israel. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum si iblis ya. 19 bilang gini, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju? Majunya saya garis kuningin, maju melawan bangsa Filistin itu? Dia tanya sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab apa? Akan kuserahkan mereka ke dalam tangan. Ini masih Daud. Akankah kuserahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan bilang apa? Tuhan menjawab, majulah. Majulahnya saya juga kuningin. Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Maju artinya menerobos. Ketika Daud tanya, apa aku harus maju lawan bangsa Filistin? Arti di dalam firman Tuhan, dalam Alkitabiah, maju, apakah aku harus terobos badai di depan, di dalam kehidupanku? Apakah aku harus terobos masalah di dalam kehidupanku? Boleh nih Tuhan, aku terobos. Aku takut Tuhan, ini badainya berat, pergumulannya berat. Tapi respon Tuhan bilang apa? Majulah, terobos. Kalau engkau seringkali berhadapan sama hal-hal yang menakuti dirimu, pergumulanmu, kesusahanmu, sakit penyakitmu, apapun yang gak enak di dalam hidupmu, kalau engkau datang sama Tuhan, bagaimana Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan akan selalu bilang, maju, hadapi. Maju, hadapi. Amin. Tuhan gak pernah bilang, udahlah, santai dulu, kabur dulu. Enggak, Tuhan selalu bilang, maju. Kenapa Tuhan bilang maju? Karena ketika Tuhan bilang maju dan kau maju, di dalam perjalananmu melewati badai, engkau akan melihat mukjizat Tuhan bekerja atas setiap pergumulan hidup. Itu yang Daud alami. Dia tanya sama Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ngalamin pergumulan di dalam hidup kita, tanya sama Tuhan. Bagaimana mungkin hidup kita bisa dimerdekakan kalau misalnya kita lari dari badai kehidupan kita. Kita gak mau maju di dalam persoalan kita. Lari. Orang yang lari itu sama kayak orang yang pengecut. Orang yang tidak mau mengakui kelemahannya, kesalahannya. Orang sombong yang tidak mau datang sama Tuhan. Orang sombong. Udah tahu dia lagi lemah, udah tahu dia lagi salah, tapi masih tidak mau datang sama Tuhan. Masih keras hatinya. Orang sombong. Kenapa? Karena dia pengecut, tidak berani maju. Untuk apa? Untuk menghadapi. Makanya di dalam sebuah jalan terobosan, selanjutnya bilang gini, slide selanjutnya loh. Bilang gini, nggak kelihatan. Tapi di dalam jalan sebuah terobosan, saya bilang begini, sebelum kita melihat masalah diubahkan, Tuhan pastikan yang mengalami terobosan adalah diri kita sendiri. Saya ulangi, sebelum kita melihat masalahnya diubahin sama Tuhan, pastikan yang mengalami terobosan adalah diri kita sendiri dahulu. Jangan minta masalahnya diubahin dulu, tapi engkau harus ngalamin terobosan atas dirimu sendiri terlebih dahulu. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya. Engkau harus mengalami terobosan terlebih dahulu. Mindset cara berpikirmu harus dirubahkan terlebih dahulu. Mentalitasmu di dalam kehidupan, di dalam firman Tuhan harus diubahkan terlebih dahulu. Ketakutanmu harus diubahkan terlebih dahulu. Kegagalanmu harus diubahkan terlebih dahulu. Bagaimana engkau bisa menang kalau cara berpikir, mindset, pemikiran dan hati kita tidak pernah diubahkan sama Tuhan? Jadi kalau berdoa jangan minta masalahnya dihilangin. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan ubahin dulu cara berpikirku, seperti cara pandang Tuhan melihat sebuah masalah. Amin.
Next slide selanjutnya 2 Samuel 20 bilang gini. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukulnya, saya bold sebetulnya di sini, dan memukul mereka, kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Dibilang menerobosnya saya kuningin. Sebab itu orang menamakan tempat itu apa? Baal Perasim. Slide selanjutnya bilang gini. Bilang gini, bahwa Baal artinya dewa. Baal artinya tuan, dewa atas bangsa Filistin. Dipukul kalah sama siapa? Daud ketika dia maju. Diperintahkan Tuhan maju dan Tuhan menyertai. Yang dia pukul kalah nih sebetulnya di sini ada nih. Nanti saya kirim di grup aja slide PPT saya. Baal artinya tuan, artinya dewa. Perasim, Baal Perasim, makanya di tempatnya disebut namanya apa? Baal Perasim. Perasim di dalam bahasa Yunani artinya menerobos. Jadi dewa di depan jalan Daud diterobos oleh Daud bersama dengan Tuhan. Makanya tempatnya dinamakan apa? Baal Perasim. Apapun tuan di dalam kehidupanmu, apapun masalah di dalam kehidupanmu yang kayaknya besar banget, kayaknya susah banget dihadapi di depan kita, itu semua namanya Baal. Amin. Tapi kalau engkau hidup di dalam firman Tuhan, engkau gak hanya berhenti di Baal. Mungkin besar, mungkin engkau takut ngadepin dewa di depanmu, masalah yang besar, tuan yang besar yang sering kali engkau takuti di dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, Baal Perasim, artinya engkau akan menerobos badai-badai yang ada di depanmu yang menghalangi jalan kehidupan. Itu yang Daud lakukan ketika Daud diubahkan pola berpikirnya sama Tuhan. Dibilang tadi di ayat sebelumnya bahwa Daud memukul mereka kalah di sana. Memukul artinya dalam bahasa Inggris burn. Burn itu artinya menghancurkan, membakar, membumi hanguskan. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, bukan hanya masalahmu diselesaikan oleh Tuhan, tapi masalahmu dibumi hanguskan sama Tuhan. Amin. Bumi hanguskan apa sih artinya? Tidak bersisa. Kalau cuma dipukul ada sisanya, gitu ya, sakit nih, masih ada sisanya. Tapi di dalam kata memukul di dalam firman Tuhan, artinya burn, dibakar, dihancurkan, dibumi hanguskan. Masalah yang engkau pukul kalau engkau bersama dengan Tuhan, enggak setengah-setengah Tuhan selesai, tapi dibumi hanguskan, tidak ada sisa. Amin. Mau itu terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, bukan hanya dihilangi masalahnya, tidak ada sisa. Tidak ada sisa di dalam hidup kita. Makanya slide selanjutnya bilang ini, Yakobus 1 ayat 2 bilang gini, saudara-saudaraku, ini seringkali kita dengar, anggaplah sebagai kebahagiaan. Dibilang, ini lucu nih firman Tuhan ini, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu garis bawahi kata jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan lucu banget. Yakobus lucu banget. Yang tulis kitab Yakobus adalah Yakobus. Yakobus dikonyol nih. Masa orang jatuh di dalam pencobaan disuruh bahagia? Gak make sense secara pemikiran manusia. Tapi di firman Tuhan bilang, anggaplah sebuah kebahagiaan. Dibilang kita suruh bahagia. Jangan pernah menyesali, jangan pernah takut, jangan pernah sedih, bersusah hati kalau kamu sedang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Next selanjutnya bilang gini, jatuh artinya peripito dalam bahasa Yunani. Jatuh artinya peripipto. Peripipto artinya masuk ke dalam lubang yang ada cahaya di dalamnya.
Nah ini lucu di apa nih artinya? Peripipto artinya masuk ke dalam lubang. Masuk ke dalam lubang kan jatuh, betul gak? Tapi di dalam Yakobus tadi, anggaplah sebuah kebahagiaan kalau engkau jatuh. Jatuh artinya peripipto, masuk ke dalam lubang yang ada cahayanya. Artinya apa? Cahaya diumpamakan seperti Tuhan. Berarti di dalam kejatuhanmu, engkau masuk ke dalam sebuah lubang, di dalamnya ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Sama seperti kalau kita sering dengar lembah kekelaman. Tahu Daud selalu bilang apa? Dia selalu nyanyi, walaupun sekalipun aku masuk ke dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut, karena engkau besertaku. Artinya sama. Kalau engkau jatuh, engkau sama seperti peripipto, jatuh ke dalam lubang, yang di dalam lubang ada cahayanya. Di dalam kejatuhanmu ada Tuhan di situ. Amin. Tuhan tidak pernah ninggalin kita saat kita jatuh. Kadang-kadang kita yang tinggalin Tuhan saat kita jatuh. Kenapa? Karena kita kecewa dengan keadaan. Tapi tahukah, anak-anak Tuhan disertai pada saat engkau masuk ke dalam lembah kekelaman. Itu janjinya firman Tuhan. Saya kalau dulu anak pendeta gak? Anak pendeta. Sekarang nikah sama anak pendeta gak? Anak pendeta juga. Baca firman Tuhan gak ngerti apa-apa. Tapi ketika saya benar-benar belajar firman Tuhan, beda ya. Baca dengan belajar beda. Baca cuma sekedar baca, udah selesai. Tapi kalau engkau belajar, engkau menggali sebuah kedalaman. Harta itu adanya di dalam tanah, tidak pernah ada di atas tanah. Kalau engkau mau menemukan harta paling berharga sehingga hidup kita diubahkan, belajar firman Tuhan yang dalam. Engkau akan dikasih pewahyuan, pengertian dari Tuhan. Bukan karena hikmat kita sendiri, tapi Tuhan akan kasih kita pewahyuan yang akan menguatkan kehidupan kita. Jatuh ke dalam cahaya, lubang yang ada cahayanya, dibilang. Nah, pencobaan, tadi katanya kalau engkau jatuh ke dalam pencobaan, berbahagia. Pencobaan artinya dalam bahasa Inggris trials. Trials artinya apa? Ujian. Pencobaan sama seperti trials, ujian. Bahasa aslinya di dalam Yunani dibilang perasmos, dibilang. Perasmos artinya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau engkau mengalami ujian, jadikan itu pengalaman bersama Tuhan. Trials, ujian. Kita sekolah di dalam bangsa Indonesia, pendidikan yang paling minim ditempuh adalah seharusnya apa? SMA, 12 tahun sekolah, betul? Itu standarnya Indonesia. Engkau nggak boleh sekarang sekolah di bawah 12 tahun. Minimal harus lulus SMA. Kalau engkau mau lulus SMA setiap tahun semester, engkau akan mengalami namanya ujian. Ujian harus mengalami. Kalau enggak ujian tidak bisa naik kelas. Betul gak? Tapi sebelum kita mengalami ujian, sebelum kita trials, sebelum kita ujian, ada namanya proses kurikulum pembelajaran, betul? Di kelas oleh guru setiap hari. Ya, diajarin materinya sampai dimasuk ke tengah semester, sampai masuk sampai akhir semester. Setelah akhir semester, pelajaran semua sudah diajari oleh guru, ada namanya ujian. Ujianlah yang membawa kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari setiap hari. Kalau engkau nggak ngerti apa-apa, engkau main-main dengan proses setiap hari, engkau nggak belajar sungguh-sungguh, bisa gak naik kelas? Nggak pernah bisa. Kenapa? Karena engkau tidak menganggap pencobaan, trials, perasmos di dalam kehidupanmu adalah batu loncatan untuk kita bisa naik iman percaya kita dan dimerdekakan dalam setiap masalah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Masalah yang kita punya
Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sayang sama hidup kita. Betul gak? Ujian itu dilakukan supaya engkau pinter. Kalau engkau nggak ujian, engkau nggak akan pernah bisa naik kelas. Betul? Kalau engkau nggak ujian, tidak bisa naik kelas. Itu sebabnya kita harus ujian. Jadi kalau misalnya masalah datang, besok pulang gereja ada masalah nih. Aduh, ada masalah nih. Bilang sama diri kita sendiri, selamat datang masalah. Artinya kalau engkau berhadapan dengan masalah, ini saatnya aku ujian. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah tolong aku percaya masalah yang baru Tuhan pasti tolong aku. Itu orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Kau tahu kau jatuh di dalam lubang yang ada cahaya. Ada Tuhan di dalam lembah kekelaman. Ada Tuhan di masa sulitmu. Tuhan tahu gak sih sakitnya seperti apa? Tuhan tahu sakitnya kayak gimana. Tuhan tahu gak sih kita kecewanya gimana? Kalau kita udah kecewa sama orang, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu kecewanya gimana. Itu sebabnya Tuhan bukan Tuhan yang egois. Kalau dia Tuhan yang egois, dia tidak pernah turun dari surga sama jadi seperti manusia. Mungkin orang di luar sana tidak percaya, masa Tuhan jadi manusia? Cuman Tuhan yang bisa melakukan. Masuk akal mana manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Tuhan jadi manusia karena dia bisa melakukan apapun. Orang dia menciptakan kita dan seisi alam semesta ini. Dia menciptakan kita dan seisi alam semesta ini. Pemikiran saya, pemikiran alih-alih teolog, terserah Tuhan. Terserah Tuhan mau jadi apa. Tapi dia kasih rupa. Dia kosongkan kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, menjadi sama seperti manusia. Firman Tuhan bilang, kenapa sih dia mau jadi manusia? Supaya dia tahu sakitnya kita kayak gimana sih, kecewanya kita kayak gimana. Dia tahu gak? Dia terlebih dulu tahu. Tadi pujian tadi bilang apa? Yesus terlebih besar. Dia lebih besar daripada kita. Dia lebih tahu apa, lebih sakit mana, apa yang kau alami. Dia jauh lebih tahu karena dia pernah ngalamin sakitnya diomongin orang, sakitnya ditolak saat memberitakan firman Tuhan, sakitnya dicaci maki sama manusia, diludahi. Bukan hanya sebagai manusia, dia turunin lagi sebagai seorang hamba. Firman Tuhan bilang hamba, artinya keset, dulos. Keset diinjek-injek orang. Keset kan ditaruhnya di bawah. Hamba, dulos. Bukan hanya jadi manusia, jadi hamba. Tapi jadi hamba diturunin lagi. Bahkan dia rela menderita sampai mati, diturunin lagi. Mati, udah menderita sampai mati di atas kayu salib. Ada 5 tahapan yang dia turun sampai benar-benar direndahi serendah-rendahnya. Lebih daripada kita mengalami masalah dalam hidup kita. Saudara tahu, zaman dulu hukuman paling najis di dunia adalah mati di atas kayu salib. Tidak ada pengampunan. Harus mati di atas kayu salib. Lebih daripada pembunuh, lebih daripada pemerkosa, lebih daripada pencuri, lebih daripada segalanya. Yang paling najis, senajis-najisnya, dia mati di kayu salib. Tapi firman Tuhan setelah itu bilang apa? Udah serendah-rendahnya. Ternyata ini rumusnya firman Tuhan untuk kita bisa diangkat naik sama Tuhan. Engkau harus rela merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Makanya firman Tuhan setelah itu bilang gini, karena engkau sudah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, itu sebabnya aku mengangkatmu setinggi-tingginya sebagai anak Allah, nama di atas segala nama. Kalau engkau mau direndahkan serendah-rendahnya, engkau pasti percaya engkau punya Tuhan. Masalahmu berat, kau ngerasa udah di bawah banget, udah gak bisa ketolong. Percayalah, suatu saat Tuhan yang akan angkat masalahmu di bumi, hanguskan, dibilang Erasmus. Amin. Slide selanjutnya bilang ini, Matius 7 ayat 14 bilang ini, karena sesaklah pintu
dan sempitlah jalan menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini firman ini sebuah rahasia. Mau anak Tuhan, mau tidak anak Tuhan, tidak ada yang mau lewat jalan yang sempit. Kadang-kadang kita lari dari masalah kita. Gak ada yang mau lewat jalan yang sempit. Gak ada yang mau. Orang itu biasanya lari dari masalah. Saudara tahu gak? Ini ayat luar biasa banget. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Sedikit orang yang mau mengambilnya, mendapatinya. Artinya apa? Orang gak mau ambil jalan yang sempit. Tahu gak di Jakarta ini banyak jalan tikus, tahu gak? Banyak ya. Jalan tikus tuh banyak. Tapi coba lihat, di jalan tikus bisa ngebut gak? Gak bisa. Saya pernah bawa mobil pakai maps. Kondisi macet, tiba-tiba mapsnya ngarahin masuk ke gang tikus. Waduh, masuk ke gang tikus yang cuman buat semobil doang, itu juga udah harus hati-hati. Gang tikus. Waduh, kalau kita bawa mobil, kita punya mobil, bawa mobil masuk ke jalan gang tikus, takut gak? Takut. Siapa yang mau mobilnya baret? Gak ada yang mau. Betul gak? Gak ada yang enak. Masuk jalan sempit gak enak. Maju dikit, ada dagangan orang di depan rumah. Maju dikit, ada motor orang parkir di depan rumah. Maju dikit, ada anak-anak main bola pakai sendal di jalanan. Gak ada yang mau. Tapi rata-rata orang maunya jalan yang besar, jalan tol, ngebut. Wih, bisa ngebut. Tol di Jakarta tuh banyak, betul gak? Bahkan ada yang sampai 5 line. 1, 2, 3, 4, 5 jalur darurat. Tapi coba perhatikan di Jakarta. Udah selebar itu jalanannya, masih ada aja orang-orang yang mau lewat jalur darurat. Padahal jalannya udah lebar. Orang seenak-enaknya aja lewat jalur darurat. Tapi ayat firman Tuhan ini, sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju pada kehidupan. Artinya apa? Kalau engkau masuk di dalam jalan yang sempit, engkau masuk di dalam pergumulanmu, masuk di dalam pencobaanmu, memang jalannya sempit, memang sesak, pintunya sesak. Tapi di situ, kalau engkau hidup di dalam firman Tuhan, engkau akan jadi pribadi yang jauh lebih hati-hati dalam bertindak. Betul? Engkau akan jauh lebih hati-hati. Kenapa? Karena engkau gak mau mobilmu baret, nyerempet motor orang, nyerempet dagangan orang. Engkau di jalan yang sempit dan pintu yang sesak. Engkau dilatih untuk jadi orang-orang yang sabar. Kalau engkau masuk di dalam jalan yang sempit, engkau akan dilatih jadi orang-orang yang sabar menghadapi pencobaan. Amin. Engkau akan jadi orang-orang sabar. Engkau akan jadi orang yang hati-hati. Engkau akan jadi orang yang memperhatikan keadaan sekeliling jalan kita. Amin. Karena engkau kalau nggak perhatikan, kau bisa nyerempet orang. Hidup di dalam firman Tuhan, karakter kita diubahkan. Hidup di dalam firman Tuhan, mentalitas kita di dalam kehidupan diubahkan Tuhan. Mindset kita diubahkan Tuhan. Mungkin menurut banyak orang jalan yang sempit itu gak enak. Tapi percayalah, jalan yang sempit di dalam firman Tuhan, jalan yang sempit di dalam firman Tuhan melatih diri kita untuk jadi orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang tidak terburu-buru. Jadi orang-orang yang tahan uji. Jadi orang-orang yang memperhatikan keadaan sekeliling kita. Jadi orang yang hati-hati dalam hidup bertindak. Amin. Kalau engkau jadi orang yang hati-hati, engkau gak mudah dicobain sama iblis jatuh ke dalam dosa. Kalau engkau jadi orang yang hati-hati, engkau gak gampang dipatahkan semangatmu sama iblis dan ditelan oleh kebohongannya. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Sedikit orang yang mau mendapatinya. Firman Tuhan sudah mencatat. Jadi kalau misalnya besok kita lupa keluar dari gereja, kita gak mau masuk di dalam jalan yang sempit, masih suka marah-marah, masih suka gak sabaran, ya artinya kita gak mau masuk di dalam jalan yang sempit.
Artinya kita nggak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan bilang. Saudara tahu kerang? Kerang itu terima pasir, diserap, nutrisinya jadi apa? Mutiara. Tahu ya? Mutiara ya? Mutiara itu ada harganya gak? Ada harganya. Tapi pasir ada harganya gak? Gak ada harganya. Betul gak? Tapi diserap sama kerang, diolah di dalam kerang, nutrisinya keluar jadi mutiara yang bernilai, yang berharga. Tapi manusia terima pasir dalam hidupnya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang gak berharga, dia keluarin jadi kotoran, dia keluarin jadi lumut, jadi kerak. Akhirnya hidupnya gitu-gitu terus. Kita kalah sama kerang. Kerang kalau nyerap pasir jadi mutiara. Engkau mau diomongin kek, engkau nggak dianggap kek sama dunia, mau nggak dihargai, ditipu kanan kiri, nggak dilihat, dijauhi orang, diomongin, dijahatin orang. Jangan serap jadi kotoran, tapi serap. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, mau engkau diomongi, engkau mau ngalamin pencobaan, hidupmu gak enak, tapi engkau hidup di dalam Tuhan, yang keluar dari hidupmu jadi mutiara yang bernilai, sesuatu yang gak bisa dibeli sama apapun. Itulah yang menjadi keuntungan di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya bilang gini, Yohanes 20 ayat 29 bilang gini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, namun apa? Namun melihat. Nah, berbahagialah, berbahagia di dalam bahasa aslinya artinya apa? Makarios. Makarios artinya diberkati. Diberkati. Kalau kita ubah kata berbahagia menjadi kata diberkati gini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak percaya, yang tidak melihat namun percaya. Kita nggak lihat Tuhan memang secara fisik selama kita hidup. Engkau nggak bisa tuntut Tuhan mana nggak kelihatan. Katanya Tuhan yang hidup. Memang dari engkau buka mata sampai engkau tutup mata nanti Tuhan panggil, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan secara fisik. Bahkan suaranya tidak pernah engkau dengar secara audible, karena kita nggak hidup di dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama kau kasih persembahan, Tuhan akan terima persembahan. Makanya Tuhan selalu bilang sama orang-orang yang dekat sama Tuhan, Abraham, suaranya bisa kita dengar, tapi kita hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam perjanjian baru. Engkau nggak akan pernah bisa dengar suara Tuhan secara audible. Memang kau tidak akan pernah melihat Tuhan secara fisik. Yang kau lihat apa? Sakit penyakit dari awal hidup sampai kau meninggal nanti. Masalah demi masalah, betul? Pergumulan demi pergumulan, kesusahan demi kesusahan. Tiap hari kita melihatnya itu, berjuangnya sama itu. Sakit penyakit, masalah, pergumulan, kesusahan. Tapi satu hal yang pasti, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Setiap hari kalau engkau ngalamin sakit penyakit, ngalamin masalah, ngalamin pergumulan, iman kita setiap hari dilatih untuk percaya sama Tuhan. Amin. Engkau gak akan bisa melihat Tuhan secara langsung, suaranya gak bisa kita dengar secara audible, tapi setiap hari iman kita dilatih. Kalau Tuhan sudah tolong kemarin, Tuhan pasti tolong. Tuhan tolong hari ini, ada masalah baru, ada sakit penyakit baru, ada pergumulan baru. Iman kita terus dilatih supaya engkau jadi orang-orang yang tahan uji ketika engkau menghadapi masalah. Amin. Berbahagialah, diberkatilah. Kalau engkau tidak melihat tapi engkau percaya, firman Tuhan bukan hanya engkau berbahagia doang, tapi firman Tuhan bilang engkau akan diberkati. Itu janji dalam firman Tuhan. Selanjutnya bilang 1 Petrus 5 ayat 8, sadaralah
dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dibilang, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini firman Tuhan yang tadi awal saya bilang. Iblis di dalam singa di dalam konteks rohani sama seperti iblis, singa yang dapat ditelan. Dia setiap hari berjalan berkeliling, mengelilingi kita, mengepung kita sama seperti orang Filistin dikepung. Israel dikepung. Itu sama seperti singa yang mau ngaum-ngaum. Baal Perazim dikepung. Setiap hari dia lakukan itu di dalam kehidupan kita, mencari orang yang dapat ditelan oleh kebohongannya. Tapi kalau bisa di slide selanjutnya, kita lihat di Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6 di slide selanjutnya, ini cerita tentang Simson. Kalau tadi kita ngeliat singa secara rohani diumpamakan seperti iblis yang dapat menelan, kayaknya serem banget ya. Iblis bisa menelan kita loh. Tapi di dalam Perjanjian Lama, ini kisah Simson. Ini singa beneran nih, bukan singa kayak iblis. Ini singa beneran bilang ini. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simson dan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Tuhan, roh Tuhan atas dia. Sehingga, perhatikan ini, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, roh Tuhan bilang apa? Simson dikuasai. Dia berkuasa atas hidup Simson. Roh Tuhan berkuasa di dalam hidupmu. Kalau engkau melihat singa, masalah yang benar-benar berat di depanmu, engkau sama seperti Simson, dicabik sama seperti anak kambing. Engkau gak akan pernah takut hadapin masalah. Kenapa? Karena engkau melihat masalah singa tuh serem gak sih? Ada orang mau lawan singa? Gak ada. Udah pasti pikirannya satu. Ada dua hal. Ketemu singa, lari atau mati. Tapi Simson beda pola pikirnya. Mindsetnya diubahin Tuhan. Ketika roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, singa yang serem, yang dia lihat serem, sudah pasti manusia kalah lawan singa. Tapi karena roh Tuhan berkuasa atas hidup dia, dia lihat singa sama seperti apa? Anak kambing. Anak kambing kekuatannya di mana? Nggak ada. Anak kambing lemah, dicabik sama Simson sampai tidak bersisa. Sampai tidak bersisa. Ini perbedaannya singa antara di Hakim-Hakim dengan singa yang ada di Petrus tadi. Tentang iblis yang siap menelanmu kapanpun. Tapi kalau roh Tuhan berkuasa, itu singa yang seperti iblis nggak sanggup menelan hidupmu. Amin. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Itu sebabnya di ayat saya yang terakhir, saya mau bercerita tentang kisah para rasul 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Tahu ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang Petrus dan Yakobus. Saya kalau ngebuka firman Tuhan tentang breakthrough, tentang terobosan, saya sampai merinding bacanya. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang merdeka ngalamin banyak pencobaan. Baca semua di firman Tuhan. Semua anak Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan dimerdekakan dengan dia melewati pencobaan demi pencobaan. Ini kisah tentang Petrus dan Yakobus. Saudara tahu, sebelum ayat ini, sebelum ayat 12 di kisah para rasul 12 ini ayat 6 sampai 7, sebelum ayat 6 sampai 7, kalau engkau baca ceritanya, sebelumnya temannya Petrus yang namanya siapa? Yakobus habis dipenggal kepalanya sama Raja Herodes. Kenapa? Karena pengikut Kristus. Habis dipenggal kepalanya sama Raja Herodes. Nah, di kisah para rasul 12 ayat yang ke-6 sampai 7 ini, Petrus digiring masuk ke dalam penjara. Jadi bisa kita umpamakan, bisa kita asumsikan, besok setelah Yakobus kemarin dipenggal, kemungkinan besar besok Petrus yang akan dipenggal gantian. Itu sebabnya mereka dikawal sama prajurit-prajurit yang kuat. Dan Petrus dimasukkan ke dalam penjara 2 lapis. Ada lapis pertama, ada lapis kedua. Ini ceritanya. Jadi pengawalannya begitu ketat.
supaya tidak bisa kabur. Kalau sudah sampai dikawal masuk ke penjara sampai 2 lapis, di pengawalan pertama ada pengawal, ada penjaga. Di pengawalan yang kedua juga dijagai, baru dia ada di dalam sel yang paling dalam. Bisa kabur gak kalau kayak gitu? Gak bisa. Kenapa? Karena dijaga dengan ketat. Karena besok dia mau dipenggal. Ya. Nah, ceritanya bilang gini, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, ini Petrus yang mau dihadapkan. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Tidur aja di dalam penjara dikawal, ya. Tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu, udah dikawal, masuk ke dalam penjara lapis paling dalam, tangannya juga dibelenggu oleh 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkumpul di muka pintu yang kedua, ya. Tiba-tiba, kedua dan pertama gitu ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Ada malaikat. Orang hidup di dalam Tuhan, disertai Tuhan dimanapun engkau berada. Amin. Petrus hidup di dalam Tuhan, dia disertai Tuhan. Malaikat datang kepada Petrus. Ini cerita ini seru banget. Cerita ini keren banget. Malaikat Tuhan, cahayanya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus, dibilang dan apa? Membangunkannya. Katanya, bangun segera. Maka gugurlah rantai di dalam tangan Petrus. Saudara tahu, tidak ada pernah sejarah kalau malaikat datang, datang, kita nggak sadar malaikat datang. Orang yang tidur dengan lelapnya, malaikat datang, kita pasti bangun. Kenapa? Karena cahayanya nggak bisa kita tahan. Tapi dibilang dalam firman Tuhan apa? Petrus tidur dengan nyenyak sampai ngorok. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, masalahnya berat gak? Takut gak harusnya besok dia mau dipenggal? Takut. Jangankan tidur, mana bisa tidur orang besok mau dipenggal? Tapi Petrus tidur dengan nyenyak. Perhatikan ayat ini. Dia yakin betul, walaupun besok aku mau dipenggal, walaupun dia punya ketakutan yang begitu serem, besok mau dipenggal, tapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena dia yakin Tuhan pasti akan tolong saya. Amin. Tuhan akan tolong saya. Udah tidur dengannya, udah mau besok mau dipenggal, sekemarinnya melihat temannya sendiri aja dipenggal. Teman saya juga hidup di dalam Tuhan, Yakobus juga hidup di dalam Tuhan, tapi dia dipenggal Tuhan. Sudah pasti besok saya akan juga dipenggal. Tidak ada pengampunan, tidak ada kesempatan untuk kabur. Jangankan itu, orang mereka Yakobus hidup di dalam Tuhan aja dipenggal, apalagi saya. Tapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Malaikat datang, cahayanya bersinar di dalam ruangan itu. Dibilang, dibangunin. Dibangunin, artinya tidurnya pulas banget. Dibangunin, bangun. Itu kalau teman-temannya malaikat di surga ngelihat yang diutus bangunin Petrus, ketawa-tawa mereka. Lu sih hidup gak di dalam Tuhan, makanya Petrus dibangunin gak bangun kan. Gagal jadi malaikat dia. Kenapa? Karena dia datang, Petrus gak bangun, tapi dia bangunin. Ditepuk pundak Petrus, maka gugur rantai yang ada di tangannya. Slide selanjutnya 8-10 Lowell bilang gini, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan juga jubahmu dan ikutlah aku. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, malaikat Roh Kudus berjalan melewati badai hidup kita. Ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Perhatikan ini, keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal yang pertama, ini kan benar kan? Tempat kawal yang pertama dan tempat kawal yang kedua, berarti dia ada di dalam penjara lapis ketiga. Ya, sampai 2 kali dia lewat. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat meninggalkan dia. Kalau kita bedah cerita ini, kok bisa penjaga yang berjaga-jaga
di lapis pertama dan lapis kedua tidak bisa melihat Petrus lewat sampai berjalan keluar gerbang besi istana. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, masalahmu tidak akan pernah melihatmu. Amin. Gak mungkin, gak make sense bisa kabur dari penjara lapis paling dalam, dituntun sama malaikat. Ceritanya gini, berarti pada saat itu semua penjaga matanya dibutain sama malaikat, sehingga Petrus bisa lolos keluar dari penjara dan dia diselamatkan dari hukum pancung Raja Herodes. Kalau kau hidup di dalam Tuhan, masalahmu bisa dibutakan, tidak melihat engkau lewat berjalan melewati masalah. Amin. Terakhir bilang gini, terakhir loh di slide saya terakhir. Daniel 10 ayat 12 bilang gini, lalu katanya kepadaku, ini Daniel, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Daniel sudah berdoa minta jawaban dari Tuhan 3 minggu di firman Tuhan ini. Engkau berniat, sejak hari pertama perkataanmu, doamu sudah aku dengarkan. Engkau berniat untuk, jadi ternyata gini, kalau engkau berdoa belum dijawab sama Tuhan, jangan paksa Tuhan untuk jawab hari ini. Karena jawaban Tuhan apa? Tidak, iya, atau tunggu, ya. Dan dia berdoa sudah 3 minggu. Nah Tuhan bilang, perkataanmu, doamu sudah aku dengar dari hari pertama. Dia doa terus setiap hari selama 3 minggu. Tapi Tuhan kasih tahu, dari hari pertama kau berdoa, aku sudah tahu apa yang kau minta. Tapi ternyata yang Tuhan mau apa? Engkau berniat untuk, ini yang Tuhan mau, mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku akan datang oleh karena perkataanmu. Artinya apa? Kalau engkau dikasih space untuk tunggu dari jawaban doamu, latih dirimu untuk supaya engkau punya pengertian di dalam firman Tuhan. Tidak terburu-buru mendapatkan jawaban, diselesaikan masalahnya. Bukan hanya dapat pengertian atas firman Tuhan, tapi engkau merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, supaya engkau gak jadi orang-orang yang sombong. Dijawab Tuhan jadi sombong, dijawab Tuhan jadi sombong. Tuhan selesaiin masalahnya jadi sombong. Enggak, Tuhan mau melatih kita. Kalau jawaban dari doa kita belum didengar Tuhan, bukan berarti Tuhan gak dengar. Belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan gak dengar. Tuhan sudah dengar dari hari pertama kita minta kok. Tapi yang Tuhan mau apa? Supaya kita punya pengertian kalau dikasih ruang tunggu sama Tuhan. Pengertian atas apa? Firman Tuhan setiap hari. Dalam pergumulan kita, iman kita dilatih untuk kita bisa percaya tanpa melihat. Dikasih pengertian. Dan kita punya kerendahan hati, kerendahan diri kita di hadapan Allah yang sanggup menyelesaikan masalah demi masalah dalam hidup kita. Amin. Kalau engkau punya kerendahan hati dan engkau punya pengertian, hidupmu ada di dalam firman Tuhan, engkau akan mengalami terobosan demi terobosan kemerdekaan di dalam setiap badai pergumulan kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita tutup Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa, kita mau tunduk kepala, biar hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa meresponi kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih pelihara kami sampai hari ini, itu semua karena Tuhan baik